Ya, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat siang untuk adik-adik semuanya. Saya ucapkan selamat datang ya, dan juga selamat berjuang, karena sebentar lagi adik-adik semuanya akan menghadapi yang namanya ujian kompetensi, ya. Ujian yang harus memang kalian lewati tahapannya, karena peraturan baru mewajibkan mahasiswa ya, terutama jurusan kesehatan itu tidak bisa diwisuda atau tidak bisa memperoleh ijazah tanpa ada hasil ujian kompetensi. Ya, kita mulai saja. Ya, sebelumnya apa slide-nya sudah tertampil? Sudah, Bu. Ya, ini gimana ya kalau mau terima? Ini lagi sementara saya lagi share. Harus keluar-keluar berarti ya. Oke. Bentar. Ya, tertampil ya? Iya, Bu. Ya, bismillah. Hari ini kita akan membahas soal ujian kompetensi terkait mata kuliah psikohistoteknologi. Ya. Nah, ini tadi yang seperti saya katakan bahwa saat ini tenaga kesehatan, ya semua tenaga kesehatan, baik yang vokasi maupun yang profesi, itu diwajibkan untuk memiliki STR, ya apabila ingin melakukan praktik kesehatan, baik di rumah sakit, di puskesmas, ataukah di laboratorium lainnya. Jadi harus memiliki STR. Nah, tahapan apa yang harus dilalui supaya memiliki STR? Yang pertama, tentunya mahasiswa harus lulus uji kompetensi. Ya, lulus uji kompetensi dulu, kemudian baru mempunyai sertifikat kompetensi, atau yang disebut dengan Serkom. Jika mempunyai Serkom, baru kita bisa mengurus STR. Sebentar, kenapa saya tidak bisa melihat? Ini. Nggak bisa dipindah-pindah, jadi kalau di sini. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kalian jelas ya lihatnya. Iya, jadi sebelumnya itu peraturan mengenai kebijakan exit exam itu diatur dalam Permen-Ristek-Dikti nomor 12 tahun 2016. Nah, lalu di tahun 2020 itu sudah direvisi, ya, yang tertera pada Permendikbud nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Jadi perubahan aturannya itu bahwa saat ini kelulusan mahasiswa itu ditentukan oleh dua nilai, ya. Yang pertama, nilai akademiknya atau indeks prestasi kumulatif, yaitu sebanyak 60%, dan uji kompetensinya itu 40%. Kalau dulu kelulusan uji kompetensi kan 100% dari ikut uji kompetensi, ya kan? Sekarang itu 60%-nya dari IPK. Jadi, selama mahasiswa itu belum lulus, ya itu masih menjadi tugas perguruan tinggi untuk membekali. Karena tidak bisa kalau belum lulus uji kompetensi, ya. Nah, di sini ya jadi mahasiswa itu tidak bisa lulus atau diwisuda sebelum mengikuti ujian kompetensi, ya. Jadi saya harap adik-adik semuanya sudah paham mengenai aturan ini dan segera mempersiapkan diri. Nah, ini ada data statistik ya, pendaftar lulus dan tidak lulus. Yang di sebelah kiri ini data untuk D3 TLM, yang sebelah kanan untuk D4. Ya, sebenarnya kalau kita lihat presentasinya memang lebih banyak yang lulus, tapi ada juga yang tidak lulus. Nah, karena itu adik-adik semuanya
diharapkan dapat membekali diri sehingga lebih banyak yang lulus dibanding yang tidak lulus. Ya, ini keputusan Menteri Kesehatan ya, bahwa standar profesi ahli teknologi laboratorium medik itu kurang lebih ada 7. Ya, ini sudah pernah dengar kompetensi ATLM, ada yang sudah tahu, sudah ada yang bahas sebelumnya. Yang bahas. Oh, itu yang nyala mikrofonnya tolong dimatikan dulu, Dek. Ya, jadi kompetensi seorang ATLM itu ada 8. Ada 7 ya. Jadi soal-soal yang keluar di UKOM itu tidak lepas dari kompetensi yang 7 ini. Ini juga masuk dalam peraturan keputusan Menteri Kesehatan ya. Yang pertama, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ATLM adalah profesionalitas yang luhur. Ya, jadi dia harus memiliki akhlak yang profesional. Ya. Kemudian yang kedua, mawas diri dan pengembangan diri. Kemudian komunikasi efektif, pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu laboratorium medik, keterampilan laboratorium medik, dan pengelolaan masalah kesehatan berbasis lab. Ya, jadi ini kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ATLM. Adapun soal-soal yang nanti keluar itu, kalau saya lihat lebih banyak di 2 ini, landasan ilmu dan juga keterampilan. Ya. Adapun untuk passing grade-nya, kelulusannya itu adalah 44,5. Artinya apa? Artinya kalian harus menjawab 80 soal dengan benar. Dari 180 baru dinyatakan lulus. Ya, ini minimal. 80 soal dengan benar. Oleh karena itu, di sini ada tips dan trik untuk menjawab soal UKOM. Ya. Yang pertama adalah manajemen waktu. Sebenarnya ini tips dan trik untuk semua ujian sebenarnya yang berbasis PT ya, yaitu manajemen waktu. Seorang ATLM yang sedang mengikuti UKOM itu harus mampu memanage waktu. Kalian tahu bahwa soal UKOM itu berjumlah 180 soal, dan waktu yang disediakan adalah 180 menit. Oleh karena itu, waktu maksimal untuk mengerjakan satu soal adalah 1 menit. Lebih dari itu, konsekuensinya adalah ada soal yang kurang waktunya, ya. Jadi harus maksimalnya 1 menit, tidak boleh lebih. Walaupun kurang dari 1 menit itu lebih bagus, ya. Artinya ada sisa waktu untuk mengerjakan soal-soal yang lebih sulit. Jadi usahakan tidak boleh lebih dari 1 menit untuk satu soal, ya. Kemudian yang kedua, baca pertanyaan terlebih dahulu, ya, karena biasanya itu kasusnya itu hanya sebagai pengecoh, ya. Misalkan soalnya gini, seorang ATLM diminta oleh dokter patologi anatomi untuk memeriksakan sampel histologi dari tumor kolon misalkan. Kemudian ATLM tersebut memeriksanya dengan pertama-tama difiksasi, pokoknya panjang kasusnya, dan ternyata pertanyaannya cuma pewarna apa yang digunakan pada pewarnaan histologi. Nah, ini kan sebenarnya kita tidak perlu membaca kasus yang panjang itu. Nah, aja dibaca pertanyaannya dan tekan kata kuncinya. Kalaupun kata kuncinya tidak ada di pertanyaan, baru kita baca di kasusnya. Tapi kalau misalkan kata kuncinya sudah ada di pertanyaan, tidak perlu lagi kita baca kasusnya, itu hanya akan membuang-buang waktu. Ya, yang ketiga, baca dengan cepat setiap kata dan fokus selalu temukan kata kunci. Itu tadi ya. Jadi, tidak hanya menemukan kata kunci saja, tapi bacanya juga harus cepat dan fokus. Kapan kita kehilangan fokus, ya, tentu kita akan mengulangi lagi membaca, dan itu akan memakan waktu lagi. Jadi usahakan bacanya dengan cepat dan fokus. Lalu temukan kata kunci. Lalu fokus pilihan pada jawaban kata kunci dalam kasus dan pertanyaan. Jadi hanya fokus pada kata kuncinya saja. Ya, adapun pilihan jawaban yang Anda rasa tidak mungkin atau ini di luar dari soal, nah itu bisa dieliminasi. Jadi mengurangi beban kalian lagi untuk berpikir dan memakan waktu. Jadi segera saja eliminasi pilihan yang sekiranya tidak berkaitan dengan kasus pertanyaan. Yang kelima, jawab semua soal, ya. Jadi semua soal itu harus dijawab karena tidak ada soal pengurangan, ya. Jadi kalau jawaban salah, tidak ada pengurangan. Jadi rugi kalau kalian tidak
jawab semua soal. Tapi yang perlu diperhatikan adalah prioritaskan soal yang mudah. Ya. Jangan terpaku pada soal yang sulit. Jadi mudah-mudah dulu dikerjakan. Jangan sampai ada soal yang sulit, kalian terpaku pada soal itu, memakan banyak waktu, sementara di belakang masih banyak soal-soal yang mudah. Nah, sampailah waktunya habis. Ini kan pasti merugikan kalian. Nah, dan yang keenam, jangan terlalu lama berpikir, ya. Jadi kalau Anda rasa ini saya mungkin tidak akan benar menjawabnya, ya sudah langsung pindah di soal berikutnya. Jangan berkutat pada satu soal tersebut. Kalau Anda rasa ragu-ragu atau tidak tahu jawabannya, ya langsung berpindah pada soal berikutnya. Jangan terlalu lama berpikir. Yang ketujuh, usahakan punya sisa waktu, ya. Jadi nanti di tampilan layar itu kita bisa melewati soalnya ataupun kita bisa menekan ragu-ragu, ya. Jadi usahakan menjawabnya itu dengan cepat, tepat. Nah, nanti kalau misalkan ada soal yang belum terjawab, nah kalian masih punya sisa waktu untuk kembali menjawab. Jadi usahakan mengerjakan satu soal itu di bawah 1 menit, ya. Jadi ada sisa waktu untuk menjawab soal-soal yang mungkin kalian ragu-ragu. Dan yang terakhir, pada akhir ujian pastikan semua soal sudah terjawab, ya. Apapun itu, diisi saja, siapa tahu benar, kan? Toh tidak ada pengurangan untuk jawaban yang salah. Jadi pastikan semua soal ini sudah terjawab. Nah, ini kurang lebih tips untuk menjawab soal uji kompetensi. Iya, sebelum kita masuk pada soal-soal, yang perlu saya ingatkan bahwa soal untuk mata kuliah Sito-Histoteknologi itu tidak lepas dari preparasi sampel, ya, karena memang itu kewenangan dan kompetensi seorang ATLM, preparasi sampel. Nah, preparasi sampel ini dibagi menjadi dua, ada sampel sitologi, ada sampel histologi, ya. Kalau sitologi itu adalah sampel-sampel berbasis sel, jadi sel yang akan kita amati. Kalau histologi itu adalah jaringan. Jadi sebenarnya ini dua mata kuliah yang digabung menjadi satu. Sito-histo, sitologi dan histologi. Nah, untuk preparasi sampel sitologi sendiri itu biasanya tidak lepas dari 5 hal ini. Tidak lepas dari yang pertama pengumpulan sampel. Ya, pengumpulan sampel itu ada banyak tekniknya. Ada yang dapat dikumpulkan dengan spontan dan mudah, ya, seperti sputum, urin, itu kan mudah pengumpulannya. Ada juga yang perlu teknik mekanik, ya, seperti pap smear, ini ya, pap smear. Ada juga pengambilan sampel yang memerlukan aspirasi jarum, ya. Nah, itu juga teknik. Jadi tidak lepas dari 5 tahapan ini. Kemudian ada juga pemulasannya pada slide, ya. Ini juga ada banyak caranya. Ada yang menggunakan brush, ada menggunakan sikat, ada juga yang menggunakan cotton budkah atau berbasis cairan, ya. Ada banyak, itu semua tidak lepas dari itu. Ada juga tahap fiksasi. Nah, ini yang tidak kalah penting. Tahap fiksasi juga ada bermacam-macam. Ada yang spray, ada yang fiksasi kering, fiksasi basah, dan lain-lain. Dan juga pewarnaan, ya. Untuk pewarnaan sitologi itu biasanya menggunakan pewarnaan apa? Ada yang tahu pewarnaan sitologi? Pewarnaan apa saja untuk sitologi? Ada yang tahu? Pewarnaan apa? Ini pewarnaan apa ini? Contoh ini. Pewarnaan Papa Nikolau, Ibu. Papa Nikolau, ya, untuk pap smear. Ada juga selain Papa Nikolau apa lagi untuk sampel sitologi? Ini harus kalian paham ini, karena ini yang, ya apa? Hematoksilin eosin, Bu. Hematoksilin eosin itu di jaringan, ya. Kalau sitologi, selain Papa Nikolau, ada pewarnaan Ginsa, ya. Ginsa itu meskipun ada juga di mata kuliah hematologi, tapi dia juga masuk di pewarnaan sitologi. Ginsa, Wright, ya pokoknya pewarnaan-pewarnaan dengan prinsip Romanowski, ya itu ada Ginsa dan lain-lain. Itu termasuk dalam pewarnaan sampel sitologi. Ya. Kemudian untuk penentuan mikroskopiknya ini biasanya dokter TA. Tapi kita bisa mengamati secara kasar saja. Misalkan kita amati apakah sampelnya sudah
terpulas dengan baik, ataukah ada robekan, atau ada lipatan. Nah, itu tugas kita hanya sebatas itu. Tapi untuk yang menentukan hasilnya, yang mendiagnosa penyakit itu tetap dokter patologi anatomi. Jadi ingat, untuk preparasi sampel sitologi kita hanya berkutat pada 5 ini. Ya. Jadi soalnya tidak keluar dari 5 ini. Jadi nanti kalau kalian baca, ingat-ingat, oh itu soal yang di nomor berapa ya? Oh ada fiksasinya, berarti di nomor 3. Oh ada pewarnaannya, berarti di nomor 4. Seperti itu. Nah ini untuk sampel histologi. Ya. Histologi ini dia lebih panjang prosesnya. Jadi mulai dari biopsi atau nekropsi, ya, pengambilan jaringan, kemudian ada tahapan fiksasi, pokoknya tidak lepas dari 9 tahapan ini. Kalau misalkan pertanyaannya berkaitan dengan fiksasi, biasanya ditanyakan jenis cairan fiksasinya apa, waktunya berapa, kemudian agar sampel bagus, cairan fiksasinya harus seperti apa. Ya, intinya tidak lepas dari 9 tahapan ini. Kemudian setelah fiksasi ada dehidrasi, ya. Dehidrasi ini fungsinya untuk menghilangkan cairan fiksasi, ya, karena fiksasi ini kan ada yang mengandung air, jadi harus dihilangkan dengan cara dehydration, penghilangan air. Nah, ini biasanya menggunakan alkohol, ya, menggunakan larutan alkohol. Jadi setelah itu masuk pada proses clearing atau pembeningan, ya. Pada tahap keempat itu clearing pembeningan. Pembeningan bertujuan untuk apa? Untuk menghilangkan larutan dehidrasi. Jadi kalau dehidrasi bertujuan untuk menghilangkan larutan fiksasi, maka clearing bertujuan untuk menghilangkan larutan dehidrasi. Jadi setelah bening, nah, baru masuk pada proses infiltrasi. Infiltrasi ini adalah proses memasukkan parafin ke dalam jaringan. Ya, jadi parafinnya supaya menembus sampai ke inti-inti jaringan, agar jaringannya menjadi keras dan mudah nanti dibentuk membuat blok parafin, ya, atau embedding. Ini proses pembenaman jaringan. Jadi kalau sudah dibenam, sudah keras, nah siaplah dipotong, ya, karena kalau jaringan ini langsung mau kita potong di sini tidak bisa. Jadi kita harus melalui beberapa tahapan preparasi sampel. Nah, inilah yang kita pelajari, bagaimana menjamin kualitas preparat kita itu baik. Jadi semua tahapan ini kita harus memiliki kompetensi. Kita harus kompeten dalam membuat preparat yang baik. Ya, nanti pertanyaannya pokoknya tidak lepas dari 9 tahapan ini. Jadi setelah di-sectioning, dipotong, ya, menggunakan mikroton, baru dia dideparafinisasi. Di sini kan tadi masih ada parafinnya kan di sini. Nah, di sini dideparafinisasi, dihilangkan parafinnya. Kenapa harus dihilangkan? Karena parafin itu nanti bisa mengganggu hasil pengamatan, ya, pengamatannya tidak bagus, dan juga pewarnanya biasanya tidak bisa diikat oleh jaringannya, sehingga parafin harus dihilangkan. Nah, ini biasanya menggunakan larutan-larutan organik, ya, seperti silol. Nah, ini juga kalian harus pahami, larutan-larutan deparafinisasi itu apa saja, nah, karena itu banyak keluar di soal-soal UKOM. Kemudian embedding, misalkan pertanyaannya, larutan apa yang dipakai, atau media apa yang dipakai, clearing, pelarutnya apa saja, dehidrasi, pelarutnya apa saja. Nah, itu harus dipahami semuanya. Kemudian masuk pada staining. Nah, ini tahap akhir, ya. Jadi jaringan-jaringan itu kan masih bening di sini. Kalau kita lihat di mikroskop itu tidak ada apa-apa, ya, kosong pokoknya. Jadi jaringan itu harus diwarnai. Nah, caranya kalau jaringan itu untuk rutinnya biasanya menggunakan hematoxylin eosin, ya, pewarnaan HE. Bisa juga kalau kita mau menentukan jenis kansernya, jenis tumornya, ataukah kita mau menilai prognosis kansernya apakah baik atau buruk, sudah stadium berapa, nah, kita bisa menggunakan yang immunostaining, ya, imunohistokimia namanya. Ini yang kemarin saya ajar di berapa ya? 2019 kali, ya. Sudah Ibu ajarkan kan ini immunostaining? Imunohistokimia. Mana yang angkatan 2019? Halo? Halo, apakah suara saya masih terdengar? Suara saya masih terdengar. Terdengar, Ibu. Ya, sudah Ibu ajarkan kan? Imunohisto. Mana angkatan 2019? Ibu? Ya? Ya. Mungkin yang di kelas C, Ibu, angkatan 2019 C.
Iya, C dan D kalau tidak salah itu. Di sini hadir tidak? Ada, Bu. Ada kan? Iya. Bentar, ini banyak yang... Kalau di kelas ibu, mesti ibu Ijral ibu. Bagaimana? Kalau yang ngajari ibu Naisto kemarin ibu Ijral ibu. Kalau Oh, iya. dari kelas C. Tapi sudah diajarkan kan mengenai imunohisto? Iya ibu. Ya, tidak terlalu asing lah bagi kalian ya. Jadi untuk pewarnaan histologi itu yang umum adalah yang rutin hematoksilin eosin, dan juga biasanya kalau kita ingin lebih detail mengenai penyakitnya, kita bisa immunostaining, jadi menggunakan antigen dan antibodi. Ya, lanjut. Ya, adapun tipe-tipe soalnya tuh biasanya kalau pembuat soalnya tuh dikelompokkan seperti ini. Jadi yang pertama ada area kompetensi. Jadi soal ini masuk ke area kompetensi yang mana, kemudian di sasaran yang mana. Jadi area kompetensinya kan ada 7 tadi, ya kan? Seperti yang sudah saya sebutkan, yang pertama ada profesionalitas, mawas diri, komunikasi efektif. Jadi soal-soalnya itu tidak lepas dari ke-7 kompetensi ini. Lalu sasarannya pada yang mana? Apakah pada pasien, pada spesimen, metodekah, media, peralatan, dan keamanan dan keselamatan kerja. Jadi untuk soal pertama itu adalah yang berkaitan dengan profesionalitas yang luhur dan sasarannya adalah prosedur. Ya, kita lihat soalnya seperti apa. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, kalau ada soal langsung baca pertanyaannya. Siapa tahu ini pertanyaan sudah ada kata kuncinya di sana. Jadi yang perlu kalian tahu bahwa pertanyaan dalam ujian kompetensi itu ada 2 jenis ya. Ada yang berbasis recall, ada juga yang reasoning. Kalau recall itu hanya menuntut kita untuk menjawab ya berdasarkan pertanyaan apa. Tapi kalau reasoning itu biasanya pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, itu memang kita harus mencerna dia punya kasus baik-baik di atas sini. Tidak bisa kita hanya dengan membaca pertanyaan. Tapi kalau pertanyaan apa, nah ini biasanya pertanyaan-pertanyaan recall. Artinya yang menuntut kita untuk langsung menjawab tanpa perlu melihat kasusnya. Yang penting ada kata kuncinya. Coba kita lihat pertanyaannya. Apa sikap yang benar yang dilakukan oleh ATLM tersebut? Nah, ini kan sebenarnya sifatnya recall, tapi tidak ada kata kunci di sini. Ya, sikap yang benar seperti apa? Kita tidak tahu. Jadi, tetap kita harus membaca dia punya kasus. Ya, kasusnya. Seorang ATLM menerima sampel jaringan dalam suatu wadah tertutup. Berdasarkan data-data pada formulir, terdapat permintaan pembuatan sediaan histologi. Nah, setelah dibuka, terdapat bau busuk pada jaringan yang ternyata tidak direndam dalam suatu cairan yang benar. Artinya ini mungkin jaringannya tidak difiksasi ya, tidak diawetkan, jadi jaringannya menjadi busuk. Nah, sikap apa yang harus dilakukan oleh ATLM tersebut? Sikap yang benar seperti apa? Kita lihat optionnya. Yang pertama, melanjutkan pengerjaan sampel karena ATLM bukan yang melakukan biopsi. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang syarat sampel yang baik. C, menerima sampel dengan diberi keterangan seadanya. D, membuang sampel karena tidak memenuhi syarat. Dan E, menolak keras karena sampel sudah busuk. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Ayo, ini berkaitan dengan profesionalitas. Yang mana? D? B, Bu. B, Ibu. B, Ibu. B, Ibu. Ya, coba kita lihat. Kita harus eliminasi option yang tidak mungkin. Coba A, melanjutkan pengerjaan sampel karena ATLM bukan yang melakukan biopsi. Nah, ini yang bukan melakukan biopsi ini seolah-olah ingin lari dari tanggung jawab gitu ya. Saya kan bukan ATLM, kenapa saya harus melakukan biopsi? Jadi ini tidak menunjukkan profesionalitas yang luhur. Ya, tadi kan sasaran kompetensinya kan profesionalitas yang luhur. Jadi apakah sikap ini menunjukkan profesionalitas? Ternyata tidak. Kemudian C, menerima sampel dengan diberi keterangan seadanya. Nah, ini juga tidak ya, karena sampel tersebut tidak boleh kita terima karena sudah busuk. Yang D, membuang sampel karena tidak memenuhi syarat. Nah, kata-kata membuang ini itu tidak profesional ya. Kita tidak boleh serta-merta langsung membuang. Itu tidak menunjukkan profesionalitas yang luhur.
kemudian menolak keras. Nah, ini apalagi nih, tidak bagus sikapnya. Jadi, sikap yang benar adalah memberikan penjelasan tentang syarat sampel yang baik ya pada orang yang mengantar jaringan tersebut. Jadi, kalau dia sudah tahu syarat-syaratnya, tentu dia akan menukar dengan sampel yang baru yang memenuhi syarat. Jadi, seperti itu. Ya, yang kedua ini berkaitan dengan landasan ilmiah, ya, landasan ilmiah yang ditujukan pada spesimen. Kita lihat bagaimana soalnya. Ya, langsung baca pertanyaan ya untuk mempersingkat waktu. Pertanyaannya, gambar nomor berapakah yang menunjukkan basofil? Nah, ini kan jenis pertanyaan recall dan juga sudah ada kata kunci di sini. Kita cari kata kuncinya adalah basofil. Ya, jadi tidak perlu lagi kita repot-repot membaca kasusnya. Ini hanya akan membuang-buang waktu. Jadi kalau sudah ada kata kunci basofil, tinggal cari saja basofilnya yang nomor berapa. Ya, nomor berapa basofil? Ada yang tahu nomor berapa? Nomor berapa? 3. Nomor 3. Kenapa nomor 3? Kenapa nomor 3? Apa ciri-ciri basofil? Kenapa Anda yakin bahwa nomor 3 ini adalah basofil? Jadi harus tahu bedanya ya, tahu bedanya dengan sel-sel lain. Nah, basofil itu kenapa? Bentuknya seperti apa? Sifatnya bagaimana? Ayo. Sering ini. Keterlaluan kalau kalian tidak tahu. Iya. Kenapa basofil? Karena basofil itu memang ciri-cirinya ditutupi oleh granula dan kasar. Ya, granula kasar yang hampir menutupi seluruh permukaan sel. Nah, tolong dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Iya, jadi kenapa kita memilih basofil? Nah, ternyata memang ciri-cirinya mengarah ke basofil. Nah, basofil itu biasanya memiliki granula yang kasar, yang menutupi hampir seluruh permukaan sel, ya, beda dengan yang lain. Nah, ini masih bisa dilihat intinya, ada sitoplasmanya, semuanya ya. Tapi kalau basofil sudah tidak kelihatan. Granulanya sudah menutupi seluruh permukaan sel, sampai sitoplasma dan inti selnya pun tidak kelihatan. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah biasanya basofil ini dia berwarna biru gelap ya, atau biru kehitaman. Mengapa? Karena basofil ini bersifat apa? Granulanya bersifat apa? Bersifat asam, Ibu. Iya, bersifat asam. Kalau komponen yang bersifat asam, dia akan menyerap warna yang bersifat basa, Ibu. basa. Ya, jadi kebalikannya ya. Jadi yang perlu kalian pahami bahwa prinsip pada pewarnaan Romanowski ya, bisa Wright atau ginseng. Nah, itu prinsipnya adalah yang basah akan mengikat yang asam. Ya, jadi kalau pewarnanya bersifat basah, tentu dia akan mengikat zat yang bersifat asam. Nah, kebetulan basofil ini dia bersifat asam, berarti dia diikat oleh pewarna yang bersifat basah. Pewarna apa itu? Nah, seperti pewarna azur B dan juga methylene blue. Jadi methylene blue ini bersifat basah, jadi dia bisa ikat granula yang bersifat asam. Jadi berubahlah warnanya menjadi warna biru kehitamannya atau biru gelap. Jadi kalau kalian paham prinsip ini, soal apapun mau dibulak-balik mengenai pewarnaan sel, mengenai prinsip pewarnaannya, itu tidak akan sulit ya, karena kita sudah paham bahwa pewarnaan Romanowski itu adalah pewarnaan yang terdiri dari dua jenis pewarna, ada yang bersifat basah dan ada yang bersifat asam. Yang bersifat basah akan mengikat komponen sel yang bersifat asam, dan sebaliknya, pewarna yang bersifat asam akan mengikat komponen sel yang bersifat basah. Jadi saling tarik-menarik antara asam dan basah. Ya, selanjutnya kita masuk pada landasan ilmiah sasaran metode ya. Jadi ini tentang metode-metode pemeriksaan. Langsung baca pertanyaan, apa yang dimaksud sitohistoteknologi tersebut? Nah, ini kan langsung bisa kita jawab ya, apa itu sitohistoteknologi? Karena kata kuncinya adalah sitohistoteknologi. Yang A, ilmu yang mempelajari tentang sel dan jaringan normal,
B. Ilmu yang mempelajari kelainan sel dan jaringan. C. Teknologi pemeriksaan sel dan jaringan untuk menegakkan suatu penyakit. D. Teknologi pemeriksaan tanda kelainan sel dan jaringan untuk membantu penegakan diagnosa, prognosa, dan evaluasi pengobatan. Dan yang E. Teknologi pemeriksaan sel dan jaringan yang membantu penegakan diagnosa penyakit. Yang mana yang benar? E. E. D. Bu, E. B. Ada B. Apalagi? D, Bu. D. D. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah D. Memang ini pilihan jawabannya memang sangat mengecoh. Coba perhatikan semua pilihan jawaban terlihat benar dan hampir mirip-mirip. Tapi pasti ada satu yang paling benar. Biasanya untuk pertanyaan apa yang dimaksud itu biasanya jawabannya itu lengkap ya, lengkap dan panjang. Perhatikan yang lain ini masih pendek, memang benar, tapi kurang lengkap. Jadi untuk sitohistoteknologi itu kita akan membahas atau bisa melakukan penegakan diagnosis ya berdasarkan hasil pengamatan. Bisa juga prognosis, melihat apakah penyakitnya tambah baik atau tambah buruk, atau bisa kita evaluasi mengenai pengobatannya, apakah pengobatan berhasil atau tidak. Jadi itu manfaat dari kita mempelajari sitohistoteknologi. Ya, soal yang kedua. Langsung baca pertanyaan. Dalam pemotongan jaringan, metode apakah yang digunakan oleh petugas laboratorium tersebut? Nah, ini sebenarnya belum ada kata kuncinya ya, metode seperti apa. Jadi kita harus lihat di kasusnya. Seorang petugas laboratorium TA menerima sampel jaringan dan ingin memperoleh hasil yang cepat. Ya, jadi dia mau hasilnya cepat. Nah, sehingga jaringan yang sudah diterima tersebut langsung dibuka dengan CO2, kemudian dipotong dengan cryostat. Ya, pertanyaannya, dalam pemotongan jaringan tersebut, metode apakah yang digunakan? Jadi kata kuncinya di sini adalah cryostat, ya. Jadi kalau kita potong dengan cryostat, maka metode pemotongannya apa? A. Metode FFPE, B. Metode cryosection, C. Metode celloidin, D. Metode vital staining, dan E. Metode supravital. Yang mana yang betul? Metode cryosection. D. Iya. Metode cryosection ya. Jadi kalau semua ini pilihan jawabannya agak asing kita dengar, misalkan FFPE, apa itu FFPE, apa itu celloidin. Lihat saja kata yang mirip ya, kata yang mirip dengan kata kunci. Kata kuncinya kan cryostat, berarti otomatis metodenya cryosection, ya gampang. Ini pembahasannya ya, bahwa pemotongan jaringan itu pada dasarnya bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, bisa yang pemotongan yang berbasis parafin, seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Jadi dibuat dulu dalam blok parafin, lalu dipotong dengan mikrotom, gitu ya. Ada juga yang cryosection, jadi ini tanpa menggunakan parafin, dia langsung jaringan beku langsung dipotong. Kenapa bisa? Ya karena jaringannya sudah beku, ya. Jadi bisa langsung dipotong. Kalau jaringan lunak kan tentu tidak bisa menggunakan mikrotom. Jadi harus dibekukan. Kalau mau cepat. Nah, tapi tentu sesuatu yang cepat itu memiliki beberapa kekurangan ya. Seperti di sini kita lihat untuk morfologinya itu sangat lemah ya. Jadi morfologinya tidak terlalu jelas karena memang dipotong dengan cepat dan juga tidak ada parafin yang bisa menjaga struktur selnya tetap utuh. Jadi fungsi parafin itu adalah selain untuk mengeraskan jaringan, parafin juga bisa mempertahankan jaringan tetap utuh ya. Jadi kalau kita lihat di mikroskop itu morfologi selnya masih jelas. Berbeda dengan kalau yang menggunakan frozen section atau cryosection. Pemotongan dalam kondisi beku itu biasanya morfologinya tidak terlalu bagus. Dan juga penyimpanannya juga lebih singkat ya, kurang lebih 1 tahun. Tapi kalau yang menggunakan parafin ini bisa bertahun-tahun. Kemudian pemotongannya pun lebih tebal ya. Kalau menggunakan parafin bisa lebih tipis, ya, karena memang pakai lilin ya, parafin itu lilin, jadi bisa lebih tipis. Kemudian aktivitas enzimnya pun ada, jadi belum terlalu belum terlalu mati gitulah jaringannya, sehingga bisa mempengaruhi morfologinya. Nah, juga dia bisa imunoreaktif dengan antigen ya, karena tidak ada epitop maskingnya. Jadi masih bisa mengikat antibodi yang lain.
Nah, ini dilakukan setelah fiksasi. Oke, selanjutnya. Hal 3, langsung ke pertanyaan. Jenis sediaan apakah yang memerlukan perlakuan dengan teknik land room? Nah, ini kan langsung bisa dijawab. Kata kuncinya ada kan, teknik land room. Lalu, sediaan apa yang bisa dilakukan dengan teknik land room? Tidak perlu kita baca ini, menghabiskan waktu. A. Sediaan jaringan otot rangka. B. Sediaan jaringan kulit. C. Sediaan jaringan saraf. D. Sediaan jaringan penyambung. Dan E. Sediaan jaringan otot jantung. Mana yang benar? Mana yang benar untuk teknik land room? Pernah dengar teknik land room? Atau baru dengar? Baru dengar, Bu. Ya, baru dengar ya. Dengan kulit. Jadi teknik land room ini digunakan untuk sediaan jaringan kulit ya, biasanya untuk sediaan jaringan kulit. Mengapa? Ya karena teknik land room ini berfungsi untuk melunakkan jaringan. Ya, kita tahu bahwa jaringan kulit itu dia agak keras ya, setelah difiksasi dia itu agak keras. Jadi untuk memudahkan dalam mengirisnya ini proton, nah, kita gunakan teknik land room. Jadi land room ini dia bisa melunakkan jaringan kulit yang keras tadi. Jadi pas dipotong itu tidak merobek jaringan. Jadi sediaannya akan tetap utuh. Ya, morfologinya pun bagus terlihat. Itu teknik land room. Ya, kita masuk pada masih di landasan ilmiah, namun sasarannya adalah media dan reagensia. Nah, ini cukup panjang ya, media dan reagensia. Langsung ke pertanyaan. Jenis pewarnaan apakah yang digunakan pada apusan darah tersebut? Nah, ini kan sebenarnya kata kuncinya tidak ada kan, tapi kalau kita melihat apusan darah yang ada di pikiran kita ini kan pasti sel ya, pewarnaan sel. Karena apusan darah, bukan jaringan. Jaringan itu yang kita peroleh dengan cara biopsi maupun nekropsi yang tadi. Tapi kalau apusan darah ini biasanya pewarnaan sel. Jadi bisa kita langsung lihat di optionnya. Pewarnaan Wright, pewarnaan impregnasi perak, pewarnaan hematoxylin eosin, pewarnaan Verhoeven biosin, pewarnaan osmic acid. Mana yang benar? C, Bu. C. Apusan darah. Belum bisa, Bu. Urat, Bu. Apa? A. Warna A. urat. Iya, pewarnaan Wright ya untuk darah. Ini sehingga kita tidak perlu membaca yang lain karena kita tahu apusan darah itu adalah pewarnaan sel. Sementara impregnasi perak, hematoxylin eosin, Verhoeven dan osmic acid itu pewarnaan jaringan. Ya, yang diingat tadi bahwa pewarnaan sel itu hanya terbatas pada apa tadi? Yang pertama, pewarnaan Papa Nicolau, kemudian pewarnaan Wright dan juga pewarnaan Ginsa. Ya. Ya, jadi bagaimana? Sebenarnya kalau kalian mau baca kasusnya pun bisa. Nah, di sini kata kuncinya adalah pewarnaan tersebut akan menghasilkan warna biru pada inti sel darah putih dan warna kemerahan pada sitoplasmanya. Ya, ini sudah jelas-jelas pewarnaan Wright ya, karena ini berdasarkan prinsip Romanowski yang menggunakan dua jenis pewarna tadi ya, pewarnaan asam dan pewarna basa. Mari kita lihat bagaimana. Nah, ini. Jadi pewarnaan Wright itu adik-adik semuanya, dia merupakan pewarnaan polikromatik. Artinya dia menggunakan lebih dari satu jenis pewarna. Nah, di sini dia gunakan dua jenis, eosinea dan methylene blue. Kalau Ginsa kan eosinea dan apa kalau Ginsa di sini pewarnaan basanya? Kalau Wright kan eosin dan methylene blue. Kalau Ginsa? Eosin dan azur B ya, azur B biasanya. Jadi intinya tuh pewarnaan asam dan pewarna basa. Nah, di sini eosinnya bertindak sebagai pewarna asam. Ya, kalau dia pewarna asam, otomatis dia akan mewarnai komponen yang bersifat apa? Basa. Bersifat basa. Komponen seperti apa yang bersifat basa? Komponen seperti hemoglobin ya, ini biasanya di sel-sel darah merah. Kemudian granula eosinofil. Nah, itulah kenapa
granula eosinofil dan hemoglobin itu berwarna merah karena dia menyerap eosin ya, karena dia bersifat basa, maka dia mengikat eosin yang bersifat asam. Jadi warnanya mengikuti warna eosin ya, jadi warna merah orange. Ya ini eosinofil ini. Kenapa dia merah? Karena dia bersifat basa, dia mengikat eosin yang bersifat asam, jadi warna merah. Juga sel-sel darah merah ya, ini kelihatan merah karena memang dia menyerap warna eosin. Nah, lalu methylene blue, nah ini dia bersifat basa, jadi dia mengikat komponen yang bersifat asam. Komponen apa yang bersifat asam? Yaitu komponen inti sel, ya, namanya saja asam nukleat, inti sel, jadi dia asam. Nah, karena dia asam, dia menyerap methylene blue, jadi warnanya berubah menjadi methylene blue, menjadi biru. Nah, sebenarnya ini biru keunguan ya. Nah, contohnya seperti granul basofilik ini. Nah, lalu bagaimana komponen sel yang bersifat netral? Tidak basa, tidak juga asam. Nah, karena dia netral, otomatis dia menyerap kedua zat warna. Dia menyerap merah, juga menyerap biru. Jadi kalau menyerap kedua warna, maka warnanya akan menjadi apa? Akan menjadi warna ungu ya, karena dia netral. Dia menyerap merah juga menyerap biru. Kalau kita gabung merah dan biru, maka dia berubah menjadi warna ungu. Contohnya, komponen sel yang bersifat netral, seperti neutrofil ya. Jadi neutrofil ini kalau kita perhatikan, nah, dia ini berwarna ungu. Karena memang dia menyerap kedua zat warna, methylene blue dan eosin Y. Jadi sama juga untuk pewarnaan gimsa seperti itu. Hanya saja untuk pewarna basa pada gimsa, tidak menggunakan methylene blue, melainkan menggunakan azure B. Oke? Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Soal nomor 2, ya masih seputar metode, ya. Petugas laboratorium, kita baca dulu pertanyaannya. Pertanyaannya, jenis pewarnaan apakah yang digunakan pada sediaan histologi tersebut? Nah, ini kan sudah ditahu ya, jenis pewarnaan histologi. Nah, kita sudah bisa langsung menjawab tanpa perlu membaca kasusnya. Kalaupun kita mau membaca kasusnya, kata kuncinya ada di sini. Jadi warna biru pada inti sel dan warna merah pada sitoplasma. Itu pewarnaan apa? A. Pewarnaan bright. B. Pewarnaan impregnasi perak. C. Pewarnaan hematoksilin eosin. Dan D. Pewarnaan Farhoff. Dan E. Pewarnaan osmic acid. Mana yang benar? C, Bu. C, Bu. Apa? C. C. Hematoksilin eosin. Karena memang pewarna yang rutin digunakan untuk persediaan histologi. Selain hematoksilin eosin, pewarnaan apa lagi untuk histologi? Tadi yang sudah saya sebutkan di atas, yang tahapan nomor 9 itu apa? Selain hematoksilin eosin. Imunostaining. Imunostaining ya. Jadi coba perhatikan soal-soalnya. Dia tidak lari dari tahapan itu untuk histologi maupun sitologi. Kalau sitologi ada 5 tahapan, kalau histologi ada 9 tahapan. Jadi kalau dia pun mau bahas stainingnya ya tidak lepas dari hematoksilin dan juga imunostaining. Kalaupun dia mau bahas fiksasinya ya tidak lepas dari formalin dan juga leptonurutan fiksasi lainnya. Jadi 9 tahapan itulah yang harus kalian kuasai karena soal-soalnya tidak lepas dari 9 tahapan itu. Jadi yang benar adalah hematoksilin eosin. Nah ini ya. Jadi sebenarnya prinsip pewarnaan hematoksilin eosin ini mirip-mirip dengan Romanowski tadi, baik Wright maupun Gimsa. Nah, jadi pewarna yang bersifat basa akan mengikat komponen yang bersifat asam. Ya, kebetulan di sini komponen yang bersifat asam adalah inti sel. Jadi inti sel akan mengikat hematoksilin menjadi biru keunguan, ya. Seperti ini. Jadi ini inti sel ini yang warna-warna biru-biru ungu ini inti sel. Kenapa dia bisa berwarna biru? Karena dia menyerap hematoksilin. Kenapa dia bisa menyerap hematoksilin? Karena dia bersifat asam. Ya, sekali lagi, kalau inti sel itu karena dia tersusun atas asam nukleat, maka dia bersifat asam. Komponen yang bersifat asam akan mengikat komponen yang bersifat basa. Sehingga dia akan terwarnai biru keunguan. Karena memang warna hematoksilin ini berwarna biru keunguan. Oke, kemudian pewarna kedua adalah eosin. Ya, namanya saja hematoksilin eosin. Berarti ada kandungan eosinnya.
Eosin itu bersifat asam. Sama ya, tapi ya bersifat asam dan berwarna merah. Jadi komponen-komponen yang bersifat basa otomatis akan menyerap zat warna merah ini. Komponen yang bersifat basa itu apa saja? Seperti ini ya, sitoplasma dan juga jaringan-jaringan ikat. Jadi di sekitarnya ini warna-warna merah semuanya. Kenapa? Karena bersifat apa? Kenapa komponennya berwarna merah? Bersifat basa ya, karena bersifat basa dia mengikat ke warna eosin yang bersifat asam. Jadi warnanya ikut warna eosin ya, warna merah, pink kemerahan. Nah, adapun ini eosin juga ini biasanya mewarnai inti sel ya. Jadi yang awalnya inti sel ini warna biru, karena dia menyerap sedikit warna dari eosin, maka akan menjadi seperti keunguan ya. Jadi sebenarnya inti sel itu tidak mutlak asam, ada basa-basinya sedikit, tapi tidak banyak. Jadi dia sedikit menyerap eosin. Jadi warnanya agak ungu-ungu, hampir netral lah gitu. Oke, next. Soal ketiga. Ya, langsung baca pertanyaan. Zat warna apakah yang diikat oleh jaringan yang berwarna ungu? Nah, ini tadi ya. A. Eosin, B. Gimsa, C. Orange D, D. Hematoksilin, dan E. Methylene blue. Mana yang benar? D. Hematoksilin blue. Hematoksilin, ya. Hematoksilin. Hematoksilin. Iya, karena tadi dia mengikat, karena dia bersifat apa? Kalau inti sel ini? Basa. Bersifat asam, inti sel, ingat, asam nukleat. Asam nukleat itu bersifat asam. Iya, dia menyerap zat warna yang bersifat basa. Zat warna apa yang bersifat basa? Hematoksilin. Hematoksilin, ya. Makanya dia berwarna biru keunguan. Kenapa dia semakin ungu? Karena dia sedikit menyerap eosin, tapi sedikit saja, tidak banyak. Jadi dia agak keunguan. Tapi sebenarnya yang banyak diikat adalah hematoksilin. Makanya pada tahap awal pewarnaan, itu warnanya masih biru, ya, biru-biru keunguan. Tapi pada saat ditetesi dengan eosin, baru dia agak menjadi lebih ungu. Tapi intinya dia mengikat zat warna hematoksilin. Nah, seperti ini. Langsung ke pertanyaan. Zat apakah yang digunakan untuk mengurangi warnanya? Nah, ini kan ada kata kuncinya. Warna apa? Nah, kita tidak tahu, jadi baca kasusnya. Gambar di bawah ini menunjukkan jaringan yang telah terwarnai dengan pewarnaan rutin. Warna pada sediaan terlalu biru. Nah, ternyata kata kuncinya adalah terlalu biru. Ya, diwarnai dengan hematoksilin. Nah, jadi, zat apakah yang digunakan untuk mengurangi warnanya? Kita lihat. A. Asid alkohol rinse, B. Formalin, C. Bluing, D. Sudan, dan E. Silol. Mana yang benar? Zat yang digunakan untuk mengurangi warna. Asid alkohol lain. Iya, asid alkohol. Ya, kenapa bisa asid alkohol? Dia mengandung alkohol untuk mengurangi zat warna, Ibu. Iya, alkohol berfungsi untuk melunturkan zat warna ya. Biasanya ini dikombinasikan dengan zat asid. Ya, biasanya ini asam klorida, tapi konsentrasinya sangat rendah. Dikhawatirkan kalau konsentrasinya tinggi akan merusak jaringan. Jadi ini sebenarnya tahapannya adalah dekolorisasi ya, atau pengurangan warna karena terlalu banyak mengikat hematoksilin. Ya, jadi asid alkohol rinse bertujuan mengurangi warna biru pada sediaan akibat perendaman dengan hematoksilin yang terlalu lama. Jadi pewarnaan hematoksilin eosin ya, jadi hematoksilinnya karena terlalu lama, jadi jaringannya terlalu biru. Nah, untuk melunturkannya ya pakai ini, asam alkohol ya. Ini sebenarnya juga mirip-mirip dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen ya. Tahu pewarnaan Ziehl-Neelsen? Tahu, Bu. Tahu. Pewarnaan apa itu? Pewarnaan BPA. Jadi di sana juga ada tahapan pelunturan ya dengan asam alkohol. Jadi warnanya untuk jaringan-jaringan yang
tidak tahan terhadap asam, maka dia akan melepas zat warna. Sebaliknya, yang tahan terhadap asam, dia akan tetap mempertahankan zat warna yang merah, ya. Jadi, itulah BTA, karena basil tahan asam. Dia tahan terhadap asam alkohol, jadi warnanya tidak luntur. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Jaringan apakah yang diberikan perlakuan seperti kasus tersebut? Nah, ini meskipun pertanyaan recall, tapi kita harus baca kasusnya karena tidak ada kata kunci. Seorang ATLM telah menerima sampel untuk dilakukan pemeriksaan histologi. ATLM melakukan fiksasi lalu merendamnya pada asam asetat. Nah, ini kata kuncinya adalah merendamnya pada asam asetat 8%. Jaringan apakah itu? A. Kista, B. Tumor, C. Tulang, D. Mioma, dan E. Payudara. Mana yang benar? Jaringan apa yang dilakukan perendaman dengan asam asetat? Ayo, jaringan Tulang, apa? Ibu. Tulang. Ya, tulang. Kenapa tulang? Untuk menghilangkan garam. Iya, untuk menghilangkan garam Karena mineral, asam ya. asetat untuk menghilangkan garam-garam yang di tulang, Kak, Ibu. Iya, karena tulang itu dia keras. Ini ya, kan? Ya, jadi tulang itu merupakan jaringan yang keras karena banyak mengandung garam kalsium, kan? Nah, jaringan yang keras itu pasti menyulitkan untuk proses pemotongan, ya, karena dia keras. Nah, oleh karena itu kita butuh teknik khusus untuk melunakkan jaringan. Teknik apakah itu? Namanya teknik dekalsifikasi. Jadi dekalsifikasi itu adalah teknik menghilangkan mineral dari tulang atau jaringan lain yang mengandung kalsium, ya. Misalkan jaringan gigi, ya, itu juga kan banyak mengandung kalsium. Jadi kita harus melakukan proses dekalsifikasi, proses penghilangan kalsium, namanya saja dekalsifikasi. Penghilangan, D itu penghilangan, kalsi itu kalsium. Jadi kita menghilangkan mineral kalsiumnya sehingga jaringannya menjadi lebih lunak, ya. Supaya agar apa? Pada saat pemotongan tidak terjadi kerusakan pada jaringan, ya. Untuk larutan-larutan yang biasa digunakan itu biasanya ada asam kuat dan juga asam lemah, ya, karena kita tahu zat asam itu bisa melunakkan jaringan, ya, yang keras. Kemudian ada juga agen dekalsifikasi seperti EDTA dan juga modifikasinya. Nah, untuk asam kuat itu biasanya menggunakan larutan HCl dan asam nitrat, tapi konsentrasinya rendah, ya, jangan sampai merusak jaringan. Dan juga asam lemah yang kita gunakan bisa asam formiat, asam sitrat, ya, dan juga asam asetat. Nah, ini asam cuka, ya. Nah, ini biasanya juga orang banyak melakukan eksperimen meneteskan atau merendam telur di dalam larutan cuka. Pernah lihat? Telur yang direndam di larutan cuka akan seperti apa? Lunak, Ibu. Lunak, ya, karena cuka ini melarutkan garam-garam mineral yang ada pada telur tersebut. Jadi, lunak. Nah, itu tadi. Intinya, tulang itu harus dilunakkan dulu supaya tidak terjadi kerusakan saat pemotongan. Oke, next. Pertanyaannya, apakah jenis pewarnaan yang dipakai oleh petugas laboratorium tersebut? Nah, ini kan tidak ada kata kunci, jadi kita harus baca. Seorang petugas laboratorium ingin melakukan pewarnaan pada sediaan kelenjar getah bening, sehingga nantinya akan muncul warna kehitaman pada serabut retikuler dan berbentuk seperti akar. Jadi kata kuncinya di sini adalah warna yang muncul adalah warna kehitaman. Nah, pewarnaan apa yang bisa memunculkan warna kehitaman? Nah, kita lihat. A. Verhoeven van Giessen, B. Mallory-Azan, C. Impregnasi perak, D. Periodic acid shift, dan E. Osmic acid. Yang mana? Pewarnaan yang mana? Verhoeven van Giessen, Bu. Acid, Bu. Iya, apa? A atau B? Verhoeven A. Ada yang A? Ada lagi jawaban lain? D. Ya, apa jawabannya? Jawabannya adalah impregnasi perak. Ya, kenapa impregnasi perak? Nah, jadi ini, yang perlu kita tahu bahwa serat retikuler itu bisa terdistribusi pada berbagai jaringan, ya, seperti jaringan nodus limfatis. Nah, ini kelenjar getah bening yang tadi, ya, ada juga ductus limfatik, ada tulang,
kelenjar endokrin, hati, dan ginjal. Nah, jadi semua jenis-jenis serat ini bisa diwarnai dengan pewarna retikuler, ya, seperti impregnasi perak dan juga pas tadi ya. Tapi karena di retikulernya itu terbentuk warna hitam ya, endapan logam perak, maka dia itu menggunakan pewarna impregnasi perak. Ya, soal ketujuh langsung pada pertanyaan, larutan apakah yang tepat untuk melakukan fiksasi tersebut? Nah, ini tidak ada kata kunci, jadi kita harus baca. Seorang dokter bedah onkologi melakukan pengambilan jaringan pada pasien kanker payudara. Dokter tersebut menginginkan suatu hasil yang cepat agar bisa segera menegakkan diagnosis pada sel kanker tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu larutan yang dapat melakukan proses fiksasi dengan cepat. Jadi kata kuncinya adalah larutan untuk proses fiksasi yang cepat. Nah, larutan apakah itu? A. Larutan formalin 10%, B. Larutan Muller, C. Larutan Boyne, D. Larutan etil alkohol, dan E. Larutan Carnoy. Intinya semua ini adalah larutan fiksasi. Tapi fiksasi yang cepat hanya bisa dilakukan oleh larutan yang mana? Nah, ini kata kuncinya fiksasi dengan cepat. Jadi jawabannya adalah A, Ibu. formalin. Ada yang lain? Formalin 10%, Ibu. Ada yang lain? Formalin ini umum ya, ini untuk pewarnaan untuk fiksasi yang rutin. Ini biasanya memerlukan 1-2 hari perendaman. Nah, kalau yang bisa lebih cepat lagi, yang mana? Jawabannya adalah Etil alkohol, Ibu. iya, Carnoy ya. Jadi ini. Nah, jadi jenis-jenis larutan fiksatif ini sebenarnya ada 2. Nah, ini kan sudah pernah saya jelaskan itu. Kelas berapa kemarin? Saya lupa. Baru-baru ini. 2020 atau 2019 ya? 2019 C dan D kalau nggak salah ya. Iya. Jadi sudah saya kasih tugas juga kelebihan dan kekurangan dari masing-masing fiksatif ini apa. Nah, ternyata kelebihan dari larutan Carnoy itu dia larutan fiksasi yang daya penetrasinya sangat cepat. Jadi dia mampu menembus inti, menembus kedalaman jaringan dengan cepat dan mengewatkannya. Jadi dia buat jaringannya tidak mengalami pembusukan, artinya proses metabolismenya itu dihentikan. Jadi jaringannya bisa menjadi awet. Tapi karena dia mempunyai daya penetrasi yang tinggi, maka proses pengewatannya pun berlangsung cepat ya. Ini biasanya digunakan untuk keperluan diagnostik yang cepat ya. Misalkan ada pasien yang kanker yang mungkin sudah stadium akhir, sehingga kita butuh diagnosis lebih cepat mengenai pengaruh obat misalkan, ataukah prognosisnya apakah baik atau buruk. Nah, itu kita bisa gunakan larutan Carnoy. Nah, ini biasanya hanya 1-2 jam ya. Bandingkan dengan alkohol apa tadi? Formalin 10% itu bisa sampai 24 jam lebih. Nah, kalau kita gunakan Carnoy, nah ini biasanya bisa 1-2 jam. Nah, kekurangan fiksasi ini adalah efek pengerutan yang kuat dan menghancurkan sebagian besar unsur sitoplasma. Namun efek pengerutan ini bisa kita kurangi dengan melakukan fiksasi pada suhu 0 derajat Celcius selama 18 jam. Ya. Selanjutnya kita masuk pada prosedur ya, landasan ilmiah yang berkaitan dengan prosedur. Ya, sebelumnya ini sampai berapa jam saya? Berapa jam pertemuannya, Dek? Halo. Kalau itu kami kembalikan ke dosennya, Ibu. Oh, begitu ya. Terserah ya. Iya, Ibu. Ya, kita lanjut dulu ya. Kalau bisa sampai jam 3, kalau masih ada soal ya kita bahas, tapi kalau sudah azan, nah kita stop ya. Ya, kita lanjut mengenai prosedur. Langsung ke soal, ingat langsung ke soal. Apakah nama tahapan pengujian histologi yang dilakukan oleh petugas lab PA tersebut? Nah, ini tidak ada kata kunci, kita harus membaca. Jadi, seorang petugas lab PA sedang mengerjakan sampel jaringan dengan cara merendam jaringan tersebut sampai seluruh bagian jaringan terendam dengan alkohol.
Perendaman dengan alkohol dilakukan dengan menggunakan variasi konsentrasi. Ya, jadi direndam di alkohol dengan variasi yang berbeda. Ada yang direndam 70%, 80, 96, langsung ke absolut. Jadi bertingkat. Yang masing-masing minimal selama 12 jam. Nah, proses apakah ini? Jadi proses apa namanya ini kalau kita rendam di 70, 80, 96, dan juga alkohol absolut? A. Fiksasi. B. Dehidrasi. C. Pembeningan. D. Pembenaman. Dan E. Pengecoran. Mana yang benar? B, Bu. Dehidrasi, Bu. Dehidrasi, Bu. Dehidrasi. B. Dehidrasi. Kenapa dehidrasi? Kalau dehidrasi itu Dehidrasi yang menggunakan dehidrasi, Bu. untuk alkohol bertingkat, Dapat Ibu. satu? Karena proses dehidrasi, Ibu, itu menggunakan tahapan alkohol bertingkat, Ibu. Apa itu dehidrasi? Proses pengeluaran air dari jaringan, Ibu. Ya, pengeluaran cairan ya. Kenapa pengeluaran fiksasi itu harus menggunakan larutan alkohol? Kenapa? Memang kita tahu tahapannya direndam. Kalau dehidrasi itu direndam di alkohol 70, 80. Tapi kenapa harus direndam di alkohol? Apa yang membuat alkohol bisa membuat jaringan mengalami dehidrasi? Itu kita harus tahu sampai ke dalam situ. Sehingga apapun soalnya mau dibulak-balik, apapun, kita tahu prinsip dehidrasi. Jadi kalau nanti ditanya, mengapa alkohol bisa menyebabkan dehidrasi jaringan, kita sudah tahu. Kita sudah paham prinsip dasarnya. Ya, kenapa? Karena dehidrasi itu adalah proses pengeluaran cairan pada jaringan. Nah, larutan yang bisa melakukan dehidrasi adalah larutan alkohol. Mengapa? Karena alkohol bersifat mengikat air. Ya, kalau tidak percaya, coba saja tangan kalian ditetesi alkohol. Lama-lama akan kering itu? Akan kering. Karena alkohol itu akan mengikat air yang ada di kulit kita. Sama dengan jaringan. Sama. Kulit itu kan jaringan. Jadi kapan ada bereaksi dengan alkohol, maka dia akan mengikat air sehingga jaringan menjadi kering. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan larutan fiksasi. Ya, karena kita tahu larutan fiksasi itu kan mengandung air. Nah, seperti ini tahapannya. Jadi ini tadi yang saya sebutkan ya, tahapan untuk preparasi jaringan. Jadi setelah sectioning itu masih ada apa di sini tadi? Setelah pemotongan jaringan ada apa di sini? Proses apa? Proses deparafinisasi. Ya, proses deparafinisasi di sini yang nomor 8 kalau tidak salah. Jadi proses deparafinisasi itu proses penghilangan parafin-parafin ini. Jadi kalau kalian lihat pita-pita yang panjang ini bukan jaringan semua ya. Jaringannya cuma yang kecil ini, yang berwarna coklat ini. Yang selebihnya ini parafin, dan ini harus dilepaskan pada proses deparafinisasi. Baru masuk proses pewarnaan. Jadi tidak lepas dari ke-9 tahapan ini. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah proses dehidrasi. Mengapa alkohol bisa menyebabkan dehidrasi pada jaringan? Artinya jaringan ini kehilangan larutan fiksasi. Karena larutan fiksasi mengandung air, ketika diteteskan atau direndam dengan alkohol, maka alkohol akan mengikat air tersebut. Sehingga jaringan akan sepenuhnya terisi dengan alkohol. Ya, sudah bebas dari air. Nah, begitu seterusnya. Sama dengan clearing. Clearing berfungsi untuk pembeningan, membersihkan jaringan dehidrasi, membersihkan larutan dehidrasi. Jadi dia sudah bening, kemudian baru bisa diinfiltrasi. Karena apabila jaringan tersebut masih mengandung larutan dehidrasi, masih mengandung alkohol, tentu tidak bisa dilalui proses infiltrasi. Parafin tidak bisa masuk menembus ke jaringan yang masih ada sisa-sisa larutan baik fiksasi maupun larutan dehidrasi. Itulah fungsi clearing, pembeningan. Oke? Lanjut. Langsung ke pertanyaan, apakah tujuan dari tahapan tersebut? Nah, kita baca karena tidak ada kata kunci. Pada pewarnaan sitohistologi, pewarnaan HE atau hematoksilin eosin, terdapat beberapa tahapan penting, ya, sehingga setiap tahapannya harus diperhatikan untuk menghasilkan warna preparat yang baik. Salah satu tahapannya adalah embedding. Nah, jadi kata kuncinya adalah embedding. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah tujuan dari tahapan embedding ini? Yang A, memasukkan air ke dalam jaringan. B, memberi warna merah pada sitoplasma sel. E, menghilangkan atau melarutkan parafin. D, mengurangi warna biru pada inti. Dan E, mengisi jaringan dengan parafin.
Yang pertama, apakah A jawabannya memasukkan air ke jaringan? Bukan, Bu. Jadi kita bisa langsung eliminasi ini. Kemudian yang kedua, memberi warna merah pada sitoplasma. Bukan juga. Karena embedding ini bukan pewarna. Dia melainkan ini adalah suatu tahapan atau proses dalam preparasi jaringan. Jadi ini bisa dieliminasi. Yang C, apakah menghilangkan atau melarutkan parafin? Bukan, Bu. Bukan juga ya, dia tidak menghilangkan. Bisa dieliminasi. Apakah D, mengurangi warna biru pada inti? Bukan, Bu. Karena ini adalah proses pewarnaan. Sementara embedding itu tadi di urutan keberapa embedding? Kelima, Bu. Kelima, Bu. 6, Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi. Pokoknya soal-soalnya itu tidak lepas dari tahapan ini. Ada 9 tadi. Setelah sectioning ada deparafinisasi baru staining. Jadi ada 9 tahapan yang harus kalian kuasai agar bisa menjawab soal UPOM Sitohistoteknologi. Iya. Jadi jawabannya adalah ya, mengisi jaringan dengan parafin sebagai pengikat agar tetap memiliki bentuk dan struktur yang sama seperti saat masih hidup. Jadi mengerti kan, jaringan-jaringan yang kita proses di sini adalah jaringan yang sudah mati. Tapi kenapa kita masih mempercayai bahwa jaringan yang kita lihat ini benar-benar seperti jaringan ketika masih hidup? Kenapa kita begitu yakin bahwa jaringan yang kita amati ini merepresentasi keadaan yang sebenarnya? Mengapa? Karena kita sudah melalui berbagai tahapan agar jaringannya tidak berubah bentuk. Tahapan apa saja? Yang pertama ada fiksasi. Tadi ya, fiksasi bertujuan untuk mempertahankan sel, membuat sel menjadi awet, tidak ada pembusukan, ya, sehingga yang kita lihat itu seperti saat dia masih hidup, seperti saat di dalam tubuh, tidak ada perubahan. Kan itu yang kita inginkan. Kita mau lihat jaringan dalam tubuh ini seperti apa sih, apa yang tumbuh, ada hal-hal apa saja yang bisa berdampak pada penyakitnya. Nah, itu kan yang kita inginkan. Tapi kalau dia sudah mati atau berubah bentuk, itu kan sudah tidak merepresentasi lagi. Nah, tujuan dari fiksasi dan perendaman parafin atau embedding ini itu supaya jaringannya memiliki bentuk dan struktur yang tidak berubah seperti saat dia masih hidup. Ya, kalian bisa bayangkan embedding itu seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, jadi proses pengisian ini ya, parafin. Jadi ini tahap embedding namanya, tahap pembenaman. Nah, jadi jaringan ini nanti kita benamkan di sini. Nah, ini kan lilin ini yang cair. Karena dipanasi jadi cair. Nah, setelah kita masukkan jaringan ini dan juga kita dinginkan, nah jadinya seperti ini. Seperti kayak potongan lilin gitu ya. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini akan mudah dipotong. Jadi jaringannya itu sudah tidak berubah bentuk lagi. Mau kita apakan, mau kita potong, kita cabik-cabik, sudah tidak berubah bentuk. Karena sudah direkatkan, sudah sebelumnya sudah melalui proses infiltrasi. Sudah dimasuki oleh parafin, lalu dibendam lagi di parafin. Nah, ini pasti jaringannya sudah awet, tidak berubah bentuk. Jadi ini adalah namanya embedding, proses pengisian parafin ke dalam jaringan. Oke, kita lanjut. Langsung pertanyaan, apa tujuan proses tersebut? Nah, proses seperti apa? Kita cari kata kuncinya. Jadi di sini proses jaringan dimasukkan ke dalam larutan silol. Ya, ingat ya, pertama larutan silol, kemudian alkohol dengan berbagai konsentrasi, ya, mulai dari yang absolut 100%, alkohol 96, 70, dan alkohol. Tadi kalau dehidrasi kan dari rendah ke tinggi ya. Kalau ini dari tinggi ke rendah, nah ini prosesnya apa namanya? Jadi kata kuncinya itu di sini. Sebelum Ibu tunjukkan optionnya, ada yang tahu? Proses apa ini? Deparafinisasi, Bu. Rehidrasi ya, proses rehidrasi. Karena alkoholnya menurun konsentrasinya ya. Jadi yang awalnya tidak ada cairan diisi lagi sini. Dari absolut, memang alkohol itu bisa mengikat air, tapi kalau alkoholnya konsentrasi rendah kan mengandung air, ya. Jadi alkohol 60% itu maksudnya 60 mili alkohol di dalam 100 mili campuran aqueous, ya, air ya.
Jadi ada kandungan airnya yang 60% ini. Nah, kandungan itulah yang nanti masuk ke dalam jaringan. Namanya proses rehidrasi. Jadi tujuannya mengawetkan jaringan, bukan ya? Karena yang mengawetkan jaringan ini adalah proses apa? Fiksasi. Fiksasi. Bukan. Kemudian menjernihkan jaringan, apakah ini? Clearing. Bukan ya, ini clearing. Meskipun clearing juga menggunakan silol, tapi clearing tidak menggunakan alkohol. Mempermudah pengecoran, bukan ya. Mempermudah pengamatan, juga bukan. Jadi yang jawaban yang benar adalah menghilangkan parafin dan mengisi jaringan dengan air. Jadi pertama-tama disilol dulu, ya. Sebenarnya ini gabungan antara deparafinasi dengan rehidrasi. Makanya biasanya di beberapa literatur itu menggabungkan deparafinisasi garis miring rehidrasi karena biasanya dia satu kesatuan prosesnya. Kenapa deparafinisasi? Ya karena di sini menggunakan larutan silol. Kita tahu bahwa silol ini merupakan pelarut apa? Larut organik atau non-organik? Ya. Pelarut apa silol? Pelarut organik ya. Karena dia pelarut organik, dia bisa melarutkan parafin atau lilin. Makanya namanya deparafinisasi, penghilangan parafin. Ya, parafin itu kan organik. Lilin, ya. Jadi dengan silol ini bisa dihilangkan. Di sini penjelasannya. Nah ini ya proses deparafinisasi atau rehidrasi. Lagi-lagi tidak lepas dari proses yang 9 itu. Ini proses keberapa deparafinisasi rehidrasi? 8. 8 ya, lagi-lagi tidak lepas dari proses yang 9 itu. Deparafinisasi masuk pada proses ke-8. Jadi merupakan proses untuk menghilangkan parafin sebelum pewarnaan. Jadi parafin itu harus hilang, adik-adik, harus hilang. Kenapa? Karena kalau masih ada zat warna tidak akan bisa menembus jaringan. Jaringan tidak bisa mengikat zat warna meskipun berbeda muatannya asam basa, kation, anion, tapi tidak akan bisa mengikat pewarna kalau masih ada parafinnya. Masih ada lapisan lilinnya. Oleh karena itu lapisan lilin harus kita hilangkan. Dengan cara apa? Direndam dengan silol atau silin. Ya, karena silin ini bersifat melarutkan zat-zat organik, maka dia bisa melarutkan parafin atau lilin yang ada pada jaringan. Jadi setelah larut, barulah direhidrasi ya. Direhidrasi dengan cara dimasukkan dalam alkohol bertingkat sampai menurun ya. Jadi proses rehidrasinya itu perlahan-lahan, tidak bisa sekaligus. Jadi dari sini masuk ke 40%, jadi perlahan-lahan air mulai masuk ke dalam jaringan kembali. Karena ini kan ada kandungan airnya, kecuali yang ini ya 100% alkohol. Tapi kalau 70-60 ini ada kandungan airnya. Sehingga jaringan air bisa mengisi jaringan lagi. Oke. Soal keempat. Apa urutan pertama pemeriksaan sitologi di laboratorium patologi analogi tersebut? Nah, ini kan tidak ada kata kuncinya. Kita harus baca. Laboratorium PA rumah sakit juga dapat melayani pemeriksaan sediaan yang dikirim dari luar rumah sakit. Nah, urutan pertamanya apa? Kalau kita dikirimi ya, ini kata kuncinya. Dikirimi dari luar rumah sakit. Hal apa, langkah apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama, A. Pemeriksaan makroskopis, B. Penerimaan spesimen, C. Pemeriksaan label, D. Pengumpulan spesimen, dan E. Pembuatan preparat. Mana yang benar? Langkah pertama yang dilakukan ketika ada sampel dikirim dari luar rumah sakit? Langkah pertama. Penerimaan spesimen, Ibu. Apa? A, B, C, atau D? B, Bu. D ya, penerimaan spesimen. Jadi kita harus menerima dulu. Ya, karena itu dari luar, kecuali dari laboratorium sendiri. Tapi karena ini dari luar laboratorium kita, maka kita harus melakukan penerimaan. Jadi penerimaan itu bukan hanya sekedar diterima, tapi kita cek juga kondisi sampelnya apakah memenuhi syarat. Kalau memang memenuhi syarat, baru kita terima sampelnya, di checklist di formulirnya itu bahwa kita sudah menerima spesimennya. Ya, penerimaan sampel dilakukan sebagai tanda sampel telah memenuhi syarat untuk diperiksa. Jika ada kriteria yang tidak memenuhi syarat, sampel dapat dikembalikan. Ya, jadi tahap pertama sekali yang harus kita lakukan, kita terima dulu sampelnya, kita lihat apakah sudah memenuhi syarat. Kalau sudah, ya kita lanjut ke
pemeriksaan berikutnya. Oke, nah sekarang kita masuk di keterampilan laboratorium medik. Ya, tadi itu landasan ilmiah. Sekarang kita masuk di kompetensi nomor 6, keterampilan. Jadi keterampilan kita yang dituntut di sini, yang berkaitan dengan metode. Oke, soal nomor pertama. Tahap apa yang terjadi pada proses tersebut? Nah, ini kita harus baca, kata kuncinya ada di kasus. Histoteknik merupakan rangkaian tahapan untuk membuat preparat histologi. Perendaman pada larutan silol selama 2 jam dengan selama 2 kali itu diperlukan. Nah, tahapan apakah ini? Jadi kata kuncinya adalah direndam dengan silol selama 2 jam sebanyak 2 kali. Nah, ini tahapan apa? A. Dehidrasi, B. Impregnasi, C. Parafinisasi, D. Embedding, dan E. Pembeningan. Mana yang benar? Parafinisasi, Bu. C. Parafinisasi. Ada yang lain? Pembeningan, Ibu. Iya, pembeningan ya. Kalau parafinisasi ini adalah proses pemberian parafin. Nah, ini biasanya di proses embedding maupun proses infiltrasi. Bentar. Iya. Jadi parafinisasi itu proses pengisian parafin ya. Kalau proses perendaman pada silol itu adalah tahap pembeningan. Seperti yang saya katakan tadi, silol itu merupakan pelarut organik. Jadi dia bisa menghilangkan zat-zat organik lainnya yang bisa mengganggu jaringan, yang bisa mengganggu pengamatan, maka dia harus direndam dengan larutan silol agar zat-zat organik tersebut hilang dan jaringan menjadi bening atau clearing, ya bersih. Jadi jawabannya adalah E, pembeningan. Nah, ini ya, yang umum dilakukan itu dengan silol. Sebenarnya pelarut organik itu bukan hanya silol ya, tapi ada juga seperti kloroform, bisa menggunakan toluen, pokoknya semua pelarut-pelarut organik lah bisa digunakan. Tapi yang umum itu biasanya silol. Jadi harus semuanya, adik-adik semuanya harus bisa bedakan proses deparafinisasi dengan proses clearing ya, berbeda. Kalau deparafinisasi atau rehidrasi itu biasanya memang menggunakan silol ya untuk menghilangkan parafinnya. Tetapi dilanjutkan dengan tahapan perendaman dengan alkohol tadi ya, supaya diisi lagi dia punya cairan sedikit demi sedikit. Tapi kalau pada proses pembeningan, nah ini beda, dia silolnya direndam sebanyak 2 kali ya selama 2 jam. Nah, ini proses clearing namanya. Memang banyak digunakan ini silol pada berbagai tahapan. Soal nomor 2. Bagaimanakah cara petugas laboratorium tersebut untuk memastikan bahwa seluruh cairan alkohol yang ada dalam jaringan tersebut sudah benar-benar dikeluarkan? Nah ini baru ya, ini jenis pertanyaan reasoning ini. Artinya kita harus menghubungkan kata kunci yang ada pada kasus dan juga dengan pertanyaan. Tidak bisa kita hanya sekedar membaca pertanyaan. Dan butuh analisa yang lebih, butuh analisa yang mendalam kalau soal-soal reasoning seperti ini. Kalau tadi kan soal-soal recall hanya menebak saja ya, karena hanya memerlukan ingatan yang kuat. Tapi ini kita harus memahami mendalam kasusnya seperti apa, gitu ya. Ya, jadi kita baca. Seorang petugas laboratorium PA melakukan proses clearing pada sediaan jaringan dengan menggunakan larutan silol. Setelah jaringan dikeluarkan dari cairan dehidrasi, jaringan dimasukkan ke dalam larutan silol pertama kurang lebih 1 jam. Kemudian dilanjutkan dengan masukkan jaringan ke larutan silol 2 sebelum akhirnya dimasukkan ke parafin cair. Nah, bagaimanakah caranya petugas laboratorium PA tersebut memastikan bahwa seluruh cairan alkohol yang ada dalam jaringan tersebut sudah benar dikeluarkan? Jadi cara dia memastikan tuh bagaimana sih kalau alkohol itu benar-benar sudah hilang gitu dari jaringannya? A. Jika pada saat dipegang jaringan terasa keras. B. Jika saat perendaman dengan silol jaringan terlihat bening dan transparan. C. Jika pada saat dipegang jaringan terasa sedikit lembek. D. Jika saat perendaman dengan silol jaringan terlihat putih bersih. Nah, sudah dijawab ya. Sorry, saya kira ada E-nya. Iya, jadi cara dia memastikan adalah bahwa jaringan itu akan terlihat bening dan transparan. Ya. Jadi itu berarti bahwa alkoholnya sudah benar-benar terlepas dari jaringan. Karena memang tujuan dari proses clearing atau pembeningan itu adalah untuk menghilangkan cairan apa? Larutan dehidrasi, silol. Iya.
Larutan dehidrasi bukan silol. Apa? Alkohol, Ibu. Alkohol ya. Jadi larutan dehidrasi jadi alkohol. Jadi pembeningan di sini bertujuan untuk menghilangkan larutan alkohol. Bagaimana caranya supaya kita yakin ya? Jaringan tersebut nanti terlihat bening dan transparan ya, seperti itu. Oke, soal nomor 3. Apakah nama tahapan pada proses tersebut? Nah, ini kita harus baca tahapannya. Pembuatan preparat jaringan dengan pewarnaan hematoksilin eosin, terdapat beberapa tahapan penting untuk memastikan warna preparat yang baik. Salah satu tahapannya berfungsi memberikan warna cerah dan sebagai pelindung dan pengawet jaringan dari mikroba dan bakteri. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah memberikan warna cerah dan sebagai pelindung. Nah, tahapan itu apa? Tahapan yang memberi cerah dan sebagai pelindung pada jaringan. Nah, langsung kita baca. Apakah A. Deparafinisasi, B. Mounting, C. Dehidrasi, D. Rehidrasi, dan E. Clearing. Mana yang benar? Mounting, Ibu. Iya, mounting. Pengertian mounting? Pengertian mounting adalah proses, ya ini ya, proses memberikan warna dan sebagai pelindung. Kita lihat. Nah ini ya. Jadi mounting itu biasa orang sebut sebagai perekatan preparat. Ya, jadi preparatnya itu direkatkan dengan kaca penutup. Ya, tujuannya apa? Untuk menguatkan jaringan yang telah diwarnai sehingga jaringan akan awet lebih dari 5 tahun. Ya, bayangkan lebih dari 5 tahun. Karena apa? Karena sudah ditutup. Coba bayangkan kalau tidak pakai mounting, tidak pakai cover glass. Apakah jaringannya bisa awet? Ya, tentu saja tidak. Bisa saja ditumbuhi jamur, tumbuhi bakteri, ataukah adanya goresan yang membuat jaringan tersebut menjadi sobek, kemudian ada yang terlipat. Nah, ini kan tujuan dilakukannya mounting seperti itu, supaya jaringan menjadi lebih awet. Nah, ini. Media-media yang umum digunakan itu ada entelan, Kanada balsam, dan juga DFX. Ini seperti apa ya? Mau dibilang seperti oily mercy, tapi dia bisa merekatkan ya. Kalau oily mercy itu kan hanya sebagai supaya terlihat jelas di mikroskop. Tapi kalau ini dia merekatkan. Jadi bisa awet bertahun-tahun. Oke, kita lanjut pada kompetensi yang ke-6. Tapi sasarannya media dan reagen. Jadi bagaimana keterampilan kita dalam mengelola media dan reagen. Oke, langsung ke pertanyaan. Apa kriteria yang benar pada pengecatan preparat psikologi tersebut? Nah, ini kriteria yang mana kita harus baca. Seorang mahasiswa diuji untuk melakukan pengecatan sitologi metode GIMSA. Konsentrasi larutan GIMSA yang digunakan adalah GIMSA 5%. Ya, jadi kata kunci di sini adalah metode GIMSA. Nah, jadi pertanyaannya, kriteria yang benar pada pengecatan GIMSA itu seperti apa? Kriteria yang benar ya. A. Menggunakan larutan buffer fosfat pH 7,0. B. Perbandingan larutan GIMSA buffer 1:4. C. Preparat difiksasi dengan metanol dalam keadaan basah. D. Fiksasi dilakukan selama 3 menit. Dan E. Pengecatan dilakukan selama 10 menit. Jawaban yang benar adalah yang mana yang benar? Belum muncul opsinya, Ibu. Belum muncul? Muncul nih, Bu. Iya. Ada, Bu. Yang benar yang mana? Kriteria untuk pengecatan GIMSA. Apakah menggunakan buffer fosfat 7,0? Apakah pengecatan GIMSA menggunakan buffer fosfat 7,0 pH-nya? Tidak ya, biasanya 7,2. Kemudian, perbandingannya, apakah GIMSA banding buffer 1:4? Kalau 1:4 ini berapa persen? 1:4. Ini GIMSA berapa persen kalau 1:4? 25. 25 ya, karena 1/4 kali 100% adalah 25%. Jadi bukannya ini GIMSA 5%. Jadi harusnya perbandingannya berapa? 1:19. 1:20 ya, tapi 1 mili GIMSA-nya, buffernya 19 mili. Jadi itu yang dimaksud 1:20.
Jadi 1/20 dikali 100% sama dengan 5%. Jadi ini bukan ya, karena ini 1/4. Ini 25%. Kemudian apakah difiksasi dengan metanol dalam keadaan basah? Pewarnaan gimsa? Tidak. Tidak ya, preparatnya harus dikeringkan dulu, ya kan? Pengecatan darah ini, hapusan darah. Harus kering dulu preparatnya, baru diwarnai. Jadi, baru difiksasi, sorry. Jadi, ini salah. Apakah difiksasi selama 3 menit? Iya ya, bisa jadi. Karena memang tidak boleh terlalu lama difiksasi, karena jaringannya bisa rusak. Lihat, nah ini adalah pengecatan dengan metode gimsa. Ini yang seperti saya katakan tadi. Kalau misalnya 5%, itu berarti gimsa banding buffer adalah 1/20. Artinya 1 mili gimsa, 19 mili apanya? Buffernya. Ya, fat. Kalau 10%, gimsa banding buffernya adalah 1/10, artinya 1 gimsa, 9 mili buffer. Kalau gimsa yang 20% dibuat dengan gimsa sebanyak 1 mili dan juga buffernya 3 mili atau 1/4. Nah, kalau kita perhatikan, semakin rendah konsentrasinya, maka waktunya akan semakin apa? Semakin lama. Semakin lama, ya. Perhatikan, 5%, 20-30, 10%, 15-20. Kalau 20%, nah 10-15 menit. Kenapa semakin rendah gimsa semakin lama direndam? Karena konsentrasinya rendah ya, sehingga memerlukan waktu yang lama. Kalau konsentrasinya sudah tinggi ya cepat saja dia melakukan penetrasi ke dalam sel ya. Jadi yang benar adalah tadi difiksasi selama 3 menit ya. Difiksasi dengan metanol. Apalagi tujuan fiksasi dengan metanol? Agar Untuk merekatkan, Bu. Untuk merekatkan sel ya, agar tidak pindah-pindah. Intinya fiksasi itu adalah fix. Kita membuat sel atau jaringan menjadi fix, tidak berubah-ubah. Baik itu karena faktor biologis, seperti mikroba, ataukah ada pengaruh reaksi enzim, nah itu tidak akan berubah ya, karena kita sudah lakukan fix, kita sudah membuat jaringannya tidak berubah-ubah. Ya, jadi di sini fiksasinya menggunakan metanol. Nah, ini pewarnaan apa lagi? Pewarnaan sitologi atau histologi? Gimsa. Sitologi. Gitu ya. Jadi yang perlu diingat, pewarnaan sitologi itu ada pewarnaan Papa Nicolau, pewarnaan gimsa, dan juga pewarnaan Wright. Ya, kalau pewarnaan histologi atau pewarnaan jaringan itu bisa menggunakan hematoksilin eosin dan juga pewarnaan immunostaining. Itu pun immunostaining dibagi lagi, ada chromogenik, ada fluorogenik. Nah, fluorogenik atau fluorescen ini yang menggunakan tag fluorofor ya, jadi harus menggunakan mikroskop fluorescen supaya warnanya bisa terlihat. Jadi intinya itu jaringan kita itu pada dasarnya tidak berwarna. Nanti diwarnai, dia mengikat zat warna berdasarkan komposisi basa atau asam, baru bisa kita lihat bentuknya. Jadi yang kita lihat itu bukan warna aslinya. Jadi kalau kita lihat di dalam preparat warna leukosit atau neutrofil warna ungu, ya neutrofil dalam tubuh bukan warna ungu ya, itu karena dia menyerap pewarna saja, jadi warnanya ungu. Dalam tubuh ya tidak tahu warnanya apa, mending bening-bening saja. Tapi karena kita ingin melihat ya harus kita warnai. Ya. Nah ini pewarnaan gimsa ini pada urutan berapa tadi? Di tahapan preparat sitologi, preparasi sitologi dia urutan ke berapa? Urutan ke? 4, Bu. Urutan keempat ya. Jadi yang diingat yang pertama itu apa? Tahapan untuk preparasi sampel sitologi. Penerimaan spesimen, Bu. Pengumpulan spesimen ya, pengumpulan. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan spesimen? Ada yang dengan cara spontan, ada yang dengan cara mekanik, ada juga dengan aspirasi jarum. Kemudian setelah pengumpulan spesimen yang kedua ada apa? Pengulasan slide. Pemulasan slide. Jadi bagaimana teknik-teknik untuk membuat jaringan itu menempel pada slide. Kemudian yang ketiga apa? Fiksasi, Bu. Fiksasi ya. Jadi kalau menempel saja tidak cukup. Jangan sampai pada saat kita meneteskan pewarna, selnya hilang. Ya, jadi kita harus fiksasi dulu. Setelah fix, setelah merekat, baru pada
masuk pada proses staining atau pewarnaan, proses keempat ya. Jadi pewarnaannya pun ada bermacam-macam dengan berbagai prinsip, lalu diamati ya. Jadi pokoknya soal tidak lepas dari 5 tahapan itu kalau dia sitologi. Kalau dia histologi, itu ada 9 tahapan. Jadi berbeda ya, sitologi dan histologi. Biasanya sitologi yang lebih sederhana. Oke, next. Kita masuk pada keterampilan laboratorium medik yang berkaitan dengan prosedur. Ya, jadi ini yang ditanyakan adalah prosedurnya. Oke, langsung ke pertanyaan. Pada tahapan manakah dalam proses persiapan sediaan histologi yang menyebabkan terjadinya artefak berupa robekan? Nah, ini kan sudah ada kata kuncinya ya. Jadi, apa yang menyebabkan terjadinya robekan? Ya, jadi artefak itu kayak peninggalan ya. Peninggalan artefak dalam arti sesungguhnya. Jadi, di slide itu ada peninggalan-peninggalan, bukan apa ya? Intinya ada robekan, ada tanda-tanda yang membuat dia sulit untuk diamati. Jadi, proses apakah itu? A. Fiksasi, B. Dehidrasi, C. Pembeningan, D. Pembenaman, dan E. Pemotongan jaringan. Jadi, tahapan mana? Pemotongan jaringan. Iya, kenapa pemotongan jaringan bisa menyebabkan robekan? Mengapa? Jadi ini ada robekan. Saat kita amati di preparat ternyata ada robekan. Tentunya robekan ini bisa mengganggu pengamatan. Nah, ternyata robekan ini disebabkan karena pemotongan jaringan. Lalu pertanyaannya, kenapa pemotongan jaringan bisa menyebabkan robekan? Nah, jadi ini ya, terjadinya artefak berupa robekan dapat terjadi pada tahapan pemotongan jaringan atau sectioning. Untuk mendapatkan pita jaringan yang baik, harus melalui 2 tahap pemotongan, ya. Seperti yang kita tahu, ada pemotongan kasar dan pemotongan halus. Ya, jadi pertama tuh harus kasar dulu, supaya menghilangkan bagian-bagian yang tidak representatif, ya. Seperti pada saat baru keluar dari blok parafinnya, itu kan biasanya jaringannya belum terlalu bagus. Nah, kita potong kasar dulu, lalu potong halus. Nah, potongan halus inilah yang nanti kita pakai untuk diamati. Nah, kedua tahap ini harus dilakukan secara teliti. Jika tidak, dapat menyebabkan artefak pada pita jaringan yang dapat mempersulit proses pengamatan. Ya, jadi misalkan disebabkan oleh pisau yang kurang tajam misalkan. Nah, bisa kan kalau pisaunya kurang tajam, pemotongannya tidak sempurna, jaringannya menjadi robek. Ya, seperti itu. Hal yang kedua, pada tahapan manakah dalam proses persiapan sediaan histologi yang menyebabkan terjadinya artefak berupa kerutan? Nah, ini kan juga sudah ada kata kuncinya, jadi tidak perlu kita baca panjang-panjang. Jadi, tahapan mana sih yang bisa terjadi kerutan? Gitu. A. Fiksasi, B. Dehidrasi, C. Pembeningan, D. Pembenaman, dan E. Pengecoran. Yang mana yang benar? Fiksasi, Bu. Iya. Dehidrasi. Ya. Memang fiksasi bisa menyebabkan pengerutan, tapi kan ini biasanya sudah dibuat larutan-larutan fiksasi yang kombinasi ya, yang mana kombinasi tersebut bisa meminimalisir terjadinya kerutan. Seperti tadi yang Karnoi itu sudah ada ditambahkan zat apa tadi itu saya lupa. Pokoknya larutan-larutan kombinasi itu biasanya sudah diberikan cairan-cairan supaya tidak terjadi kerutan karena akibat dari penghilangan air yang banyak. Ya, jadi dehidrasi ya. Dehidrasi adalah proses pengeluaran air dan larutan fiksatif dan komponen jaringan. Nah, larutan dehidrasi ini bersifat hidrofilik, suka air. Nah, jadi memiliki kutub yang kuat berinteraksi dengan molekul air sehingga dengan cara mengikat hidrogen. Nah, oleh karena sifatnya yang mengikat air sehingga sel atau jaringan yang terlalu lama dalam larutan dehidrasi akan mengalami pengerutan. Ya, jadi alkohol itu kalau terlalu banyak mengikat air, jaringannya bisa mengkerut. Makanya nanti ada proses rehidrasi, diisi kembali lagi cairan hidrasinya. Ya, mungkin kita lanjutkan minggu depan kali ya, jam 3 ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Nanti besok kita lanjut dengan pemahaman penjaminan mutu kalau tidak salah ya. Jadi bagaimana kita jamin bahwa preparat kita ini berkualitas dan bermutu.
Ya, ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.